Tuhan, untuk terakhir kalinya tahun ini kita berkumpul dalam perayaan Ekaristi. Tuhan telah memberikan tahun ini kepada kita sebagai karunia yang berharga. Sekarang kita mau mengembalikannya kepadanya, suatu tahun yang berisi suka dan duka, kegirangan dan kesedihan, kebaikan dan kejahatan. Suatu tahun dengan berkat dan susahnya, damai dan perang, kerukunan dan perselisihan, konflik, perbedaan pendapat, kehidupan dan kematian. Dalam perayaan Ekaristi, kita mau mengucapkan maaf kepada Tuhan atas segala kesalahan yang telah kita lakukan selama tahun ini. Bahwa dari banyak segi kita telah mengecewakan Tuhan, telah mengecewakan juga sesama kita, telah merugikan orang, dan telah melukai hati mereka. Selain itu, tentu juga di hadapan Tuhan, kita hendak mengucap syukur atas segala yang baik yang telah kita alami selama ini, dan kita mengungkapkan kepercayaan kita akan Allah penebus kita yang hadir di tengah-tengah kita. Saudara-saudara yang terkasih, agar doa-doa kita layak dan berkenan di hadapan Bapa di surga, maka mari melalui perayaan Ekaristi kita merendahkan diri, kita mohon rahmat ampun atas salah dan dosa kita. Kita hening sejenak. Kita nyatakan sesuatu buat kita dengan bersama-sama kita berdoa-doa. Saya mengaku. Saya mengaku. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
dan mendidik kami hingga pada malam ini. Pada kesempatan ini kami berkumpul untuk bersama-sama bersyukur kepada-Mu serta memohon belas kasih. Dari ucapan syukur dan ungkapan penyesalan yang kami bawa kepada-Mu, dengan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Surat Yohanes yang pertama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi dia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat malam untuk kita sekalian. Shalom. Salve. Selamat Natal dan menjelang tahun baru untuk kita sekalian. Mari saya mengundang yang di luar untuk ambil tempat di dalam gereja, karena di dalam masih ada tempat yang kosong sebelum kita ada dalam bumi. Baik saudara-saudari yang terkasih,
Ada sebuah pepatah Latin mengatakan Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi sesama. Mengorbankan orang lain untuk kepentingan, memalukan orang lain agar terlihat luar biasa, merendahkan orang lain agar terlihat hebat. Ingin dihargai tetapi tidak menghargai, mencintai karena sama dalam kepentingan, mencintai karena sependapat atau karena kita keluarga, mempertahankan ego ketimbang kita memilih untuk berdamai demi kebaikan bersama, pelayanan yang setengah-setengah atau tidak tulus, dan seterusnya. Gambaran-gambaran dan realitas-realitas seperti ini menunjukkan kepada kita bukan sebuah kemajuan, sebaliknya sebuah kemunduran yang jauh dari kata sempurna sebagai manusia. Ada 3 jenjang ciptaan yang diciptakan oleh Allah sendiri. Yang pertama adalah malaikat yang menduduki posisi yang tertinggi. Yang kedua adalah manusia. Dan yang ketiga adalah hewan dan tumbuh-tumbuhan. Saudara-saudara kita terkasih, kita manusia mendapat posisi yang istimewa karena di dalam diri kita ada unsur malaikat, tetapi juga ada unsur hewan. Perkembangan kita untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna ketika kita berkembang mendekati ciri-ciri malaikat. Tetapi sebaliknya kemunduran akan terjadi ketika kita lebih mementingkan keinginan kita, kepentingan kita, dan seterusnya. Karena itu kita akan semakin menjauh dari Allah. Ketika kita ada dalam kemunduran, maka pepatah di atas sangat relevan untuk kita sekalian. Kita menjadi serigala bagi sesama kita, kita menjadi penjajah bagi sesama kita, walaupun Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, walaupun kita berada dalam realitas seperti demikian, gambaran seperti demikian, ketika kita ditanya, apakah Anda mencintai Tuhan? Apakah kita mencintai Tuhan? Tentunya kita akan menjawab dengan lantang, saya mencintai Tuhan. Tentunya kita akan menjawab dengan tegas, saya mengasihi dan mencintai. Entah itu karena kita takut atau alasan sebagainya. Dan saudara-saudara kita terkasih, tetapi satu pertanyaan yang seringkali kita abaikan dalam hidup kita, ketika kita mengatakan kita mencintai Tuhan, mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, lantas kenapa hukumnya tidak kita laksanakan di dalam hidup kita? Pertanyaan ini semestinya kita maklumkan, kita nyanyikan, kita dengarkan di dalam kehidupan kita sendiri. Pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan reflektif bagi kita sekalian, yang selalu menjadi penjaga bagi kita dalam mengambil setiap keputusan, dalam setiap bersikap, dan juga mengambil tindakan kita, supaya setiap hari kita mampu untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Saudara-saudara kita terkasih, dalam bacaan pertama dan juga di dalam bacaan menjelaskan, memaparkan kepada kita sekalian kasih Allah yang sangat universal, kasih Allah yang sangat terkenal, dan kasih Allah yang menyelamatkan. Kasih bukan hanya kata-kata indah,
kata-kata bijak, kata-kata lembut, tetapi nyata dalam tindakan. Ayo kita temukan dalam pribadi Yesus yang mau mengasihi dengan tindakan. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang memberikan kedamaian, bukan sebaliknya menghantar orang pada kebinasaan, menghantar orang pada penderitaan. Seringkali di dalam hidup, segala tindakan-tindakan kita fokus dengan kasih, tetapi sebenarnya di balik itu semua ada motif, ada kecenderungan, ada kepentingan yang kita sisihkan. Kasih yang ditunjukkan oleh Kristus adalah kasih yang tulus, bukan kasih yang setengah-setengah. Kasih yang memerlukan pengorbanan, bukan kasih yang mengorbankan orang lain. Saudara-saudara kita terkasih, Tuhan Yesus menunjukkan itu kepada kita semua, dan Dia menjadi teladan, Dia menjadi model bagi kita sekalian. Karena itu di dalam bacaan pertama tadi diungkapkan dengan sangat menarik. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam hidup ini, di dalam usia hidup, kita seringkali menyerah terhadap keterbatasan kita. Kita seringkali menyerah terhadap kelemahan kita. Tetapi sejatinya Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang ketika kita tetap menyerah pada keterbatasan, pada kelemahan kita. Tuhan mau ketika kita jatuh, kita bangkit. Tuhan sendiri turun dan menunjukkan solidaritasnya kepada kita, dan Dia sendiri mengalami penderitaan. Tetapi Dia menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita jatuh, mari kita bangkit lagi. Kasih kepada Allah mestinya ditunjukkan bagi sesama kita. Hadirnya orang lain adalah undangan bagi kita untuk mengasihi, bukan sebaliknya. Acap kali di dalam kehidupan kita juga, orang lain yang hadir di dalam kehidupan kita, bagi kita adalah sebuah beban, bagi kita adalah sebuah bencana, bagi kita adalah sebuah hambatan. Saudara-saudara kita terkasih, kasih kita seorang Kristiani vertikal dan horizontal. Di atas berarti kita mengasihi Allah, dan ke samping berarti kita harus mengasihi sesama kita. Karena itu hadirnya mereka adalah undangan bagi kita sekalian untuk selalu mengasihi mereka. Ketika mereka datang, jangan pernah kita mengeluarkan bahasa ini lagi, dan ini lagi. Sebaliknya, mari kita selalu terbuka, membuka tangan kita untuk merangkul mereka. Karena itulah panggilan kita sebagai orang beriman Kristen. Rahmat Allah kita sekalian. Amin. Kita bangkit berdiri, kita mengatakan iman kepercayaan. Aku percaya. Kita bersatu dalam doa umat. Saudara-saudara kita terkasih, marilah dengan segenap hati memandangkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Bagi gereja Katolik sedunia, ya Bapa, semoga terima tuntunan dan pendampingmu, gereja Katolik semakin menampakkan citranya sebagai sakramen keselamatan, bukan hanya bagi warganya, tetapi juga bagi masyarakat dan negara. Semoga Engkau memberkati Bapak Suci
umatmu bisa merasakan kehadiran putramu yang menyelamatkan. Marilah kita bagi perdamaian dunia. Ya Bapa, semoga semua negara di seluruh dunia dan negara besar dunia bisa diredamkan dan menuju kepada kesepakatan bersama seraya mengutamakan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Semoga segala bentuk ancaman kemanusiaan semakin lenyap berkat perhatian serius dari pemerintah semua negara untuk memerangi segala macam teror kemanusiaan. Marilah kita bagi semua keluarga Katolik. Ya Bapa, semoga semua keluarga Katolik semakin menghayati tugas urusannya dalam sejarah dan terang dunia. Semoga semua keluarga mampu meningkatkan kekuatan di tengah tantangan dunia ini, mampu bertahan dan menyesuaikan diri dalam berbagai kesukaran, dan menghayati hidup dalam sukacita dan lewat pola hidup yang selaras dengan iman, terpanggil untuk mencipta kegembiraan bagi sesama di sekitarnya. Marilah kita bagi kita semua yang hadir dalam keadaan, tetapi mengambil langkah yang baik untuk kemajuan diri, keluarga, gereja dan masyarakat dalam bentuk dan wajah yang baru, agar kami lebih siap melangkah pada tahun yang baru nanti dengan penuh iman dan pengharapan. Marilah kita Tundukkan kepala kita, mari kita sampaikan doa-doa pribadi, doa-doa keluarga kita masing-masing. Permintaan doa dari Antonius Mangga, permintaan doa dari Bapak Kremontus Narawarin, permintaan doa dari kepada Bapak Ahmad Patian, dan permintaan doa dari keluarga Bapak Turinus Patian, permintaan doa dari Bapak Henrikus Naraka, Ibu Marta, Lucy Patian, dan anak-anak. Permintaan doa dari Bapak Ignatius Naraka dan Ibu Tresia Toker. Permintaan doa dari Yosefita Wokanubun. Permintaan doa dari Bapak Maximinus Nalayan. Permintaan doa dari anak-anak untuk Ibu tercinta Yeni Tresia Wakarela Nalayan. Permintaan dari keluarga Bapak bersama Ibu Anna Nahrawarin. Permohonan doa dari keluarga besar OMK Santo Yosef Padran. Permintaan doa dari Ibu Francisca Nahrawarin. Permintaan doa dari Bapak Eko Santoso Nahrawarin. Permintaan doa dari Bapak
F. Narawarin. Permintaan doa dari keluarga Bapak Yohanes Yonas Narayaan. Permintaan doa dari Nona Margareta Maung. Permintaan doa dari keluarga Bapak Eduardus Jenaraha. Permintaan doa dari Ibu Maria Ulia Umi. Permintaan doa dari Ibu Sebastian Narawarin. Permintaan doa dari Ibu Apolomina Naraka. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, kami serahkan seluruh saudara-saudara kami yang bersyukur atas berkat-Mu selama setahun, dan juga mohon rahmat keselamatan untuk seluruh anggota keluarga mereka, dan juga untuk saudara-saudara kami yang memohon segala berkat rahmat untuk mereka. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, yang paling tahu apa yang mereka perlukan di dalam hidup mereka, dan kami percaya Engkau selalu menyediakan segala berkat rahmat itu untuk seluruh umat yang memohon kepada-Mu. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, yang doa dari kami yakin dan percaya Engkau mendengarkan dan pasti mengabulkan. Jadi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan bersama. Amen.
dan segala pegawai saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, Engkaulah sumber damai dan bagi yang ikhlas. Sudilah menolong kami agar dengan persembahan kami dapat menghormati Engkau dengan pantas dan bela hidup rukun dengan sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dari itu, dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi.
Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengangkat dia, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditembakkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Akulah seriman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paulus kami Leo 14 dan sukani seluruh keras serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya mereka yang kami doakan di dalam perayaan Ekaristi. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam iman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda, Santo Yusuf mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turun serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
bangkit berdiri kita satukan segala doa dan harapan kita, persembahan kita dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Resenti solitarius monete, et infine exceptione formati, abemus Deice. Sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas tentatione, sed libera nos a malo. Liberanos quesumus Domini a obribus malis, da propetis Pater Diebus nostrum, ut super misericordiae Tuae, et applicatus et liberi, et ablum consumatione seculi, expectantes beatam se, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Tuhan Yesus Kristus yang telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak, supaya hidup dan merajai sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Mari kita saling memberikan salam damai satu sama lain.
Lihatlah engkau, lihat dari yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Amin.
Kalau Fendi tadi bilang ini yang terus kan. Dia bilang Fendi salah. Ya tadi aku juga dia Fendi apa terus dia sudah dia Fendi salah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa pemutusan kutub. Mari kita bangkit berdiri. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Yesus Putra telah menderita, wafat dan bangkit untuk membebaskan kami dari dosa dan kutuk. Kami meletakkan kepada darah terang di atas umat-Mu di stasiun, dikuasai Santo Yosef Kuatan, yang mewarisi akibat perbuatan dosa orang tua, leluhur dan nenek moyang mereka. Dosa ketidakpatuhan nenek moyang mereka kepada-Mu, yang melanggar perjanjian denganmu dan sesama, dosa pemberontakan terhadap hamba-Mu yang melayani mereka, dosa pembunuhan yang mereka lakukan di masa lalu. Cabutlah dalam diri mereka segala kutuk sumpah serapah, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemarahan, kutuk kemiskinan, kutuk kebangkrutan, kutuk perceraian, kutuk kemandulan, kutuk tidak dapat jodoh, kutuk kematian, dan kutuk-kutuk lainnya. Atas kuasa yang Kau berikan kepadaku sebagai gembala umat-Mu,
dan atas kuasa Tubuh dan Darah Putra, saya melepaskan segala kutuk, turunan dari dalam diri umat, dan memohon segala berkat surga dan duniawi untuk mereka, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita bersatu dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, segala kedudukan berada di tangan. Engkau telah membimbing dan melindungi kami selama tahun yang lampau dalam kasih. Kami mohon segala juga menyertai kami pada saat memasuki tahun yang baru. Semoga dengan turut dalam perayaan cinta kasih, kami senantiasa hidup dalam semangat persaudaraan, kasih dan damai. Dengan Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan dulu kita dengarkan waktu gereja. Nama saya ketahuan. Baik, kami pada satu tempat saja. Yang pertama, Bapak Uskup bersama para pastores, Frater Diakon, Suster, Pastor Wakil Uskup, Pastor Setia dan juga saya, Pastor Wasprogi mengucapkan selamat datang dan juga menjelang tahun baru untuk kita sekalian. Semoga di tahun yang akan datang kita semua bekerjasama untuk mewujudkan impian kita bersama-sama, yaitu menjadi paroki definitif. Amin. Yang kedua, dapat terima kasih kepada pemuda yang sudah berupaya dan juga seluruh umat yang sudah berupaya untuk menghiasi stasiun kuasi kita ini sehingga malam hari tampak suasana Natal, suasana hari raya yang kita rasakan. Terus yang ketiga, terima kasih juga untuk kita semua yang sudah berbagian terutama kor bacaan doa umat selama hari raya ini yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati segala pelayanan yang kita lakukan. Dan yang berikut, saya sudah memberikan format pendaftaran sakramen. Karena itu difotokopi dan disimpan jadi aset terhukum. Dan saya menunggu hari esok data-data untuk calon leader, calon penerima pemula pertama pada esok hari batas. Itu saja dari saya. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama. Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan keluarga kita, tugas dan tanggung jawab, pekerjaan segala usaha, rencana serta niat baik kita, senantiasa dilindungi dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari pergelangan sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Salah.